Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sangat mengucap syukur juga karena kita dapat mengadakan ibadah online ini pada setiap minggu karena adanya tim multimedia yang membantu kita dapat beribadah seperti ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, sama ada kita berada di rumah ataupun mungkin berada di office atau dimanapun juga, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ya, sebelum kita memulakan ibadah, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa kedengaran. Mari kita berdoa bersama. Tuhan adalah Bapa yang hidup dalam kerajaan surgawi, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Engkau melindungi kami. Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami ya Tuhan Yesus Kristus sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur karena kami dapat bertemu di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus Kristus secara online ya Tuhan. Kami memulakan ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus dengan doa ini ya Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa di surga. Dan biar kiranya ya Tuhan dalam pujian penyembahan kami, Engkau Tuhan yang bersemayam, kami dapat menikmati ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Kami dapat menikmati Engkau ya Tuhan di dalam ibadah kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan, dan kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan dan meneguhkan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus berjalan lancar dalam pimpinan-Mu dari mulai hingga selesai ya Tuhan. Tuhan kami mulakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam dan salam sejahtera. Saya Peter Lemog akan membawa pembacaan kita pada minggu ini yang diambil di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sehingga 46. Garis besar dia penghakiman terakhir. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai seorang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk, saya ulang balik, dalam ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi semua warga SIB Pakan Gatal yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya Linho sebagai pengendali doa syafaat kita pada pagi ini. Kita bersyukur karena walaupun dalam keadaan sekarang kita masih dapat berdoa bersama. Kita masih dapat mempersatukan doa kita di dalam doa syafaat kita. Dan kita tidak berhenti untuk berdoa untuk banyak perkara. Tapi pertama-tama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin masih berada di tempat ini atau di rumah kita masing-masing pada saat ini. Pertama-tama kita mau berdoa untuk pemutusan rangkaian COVID-19. Kita tidak akan pernah berhenti berdoa untuk perkara ini. Karena perkara ini kita tahu bahwa banyak menjejaskan hal-hal dalam kehidupan kita. Dan kita mau berdoa supaya rangkaian COVID-19 ini akan diputuskan di dalam nama Tuhan. Dan kita juga mau berdoa bagi frontliner, kita juga mau berdoa untuk perlindungan bagi mereka. Dan juga ramai yang mungkin terjejas pada saat ini dalam hal pekerjaan dan sebagainya oleh karena COVID-19. Dan kita mau berdoa supaya hal ini akan dapat diselesaikan dan kita tahu hanya Tuhan yang mampu melakukan ini. Kedua, kita juga mau berdoa untuk gereja yang sedang dianiaya oleh karena Injil pada saat ini dimanapun. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberi mereka kekuatan iman, mereka terus tetap berharap kepada Tuhan apapun keadaan. Ketiga, kita mau berdoa untuk kestabilan politik di Malaysia. Kita melihat keadaan sekarang, keadaan politik di Malaysia kurang stabil. Tapi kita percaya bahwa Tuhan boleh bekerja dalam segala sesuatu. Dan begitu juga dalam hal politik di negara kita. Dan keempat, kita mau berdoa untuk pemulihan mezbah keluarga. Dan kita tahu bahwa mezbah keluarga ini sangat perlu untuk ada dalam setiap rumah tangga orang-orang percaya. Dan mezbah keluarga ini dapat memulihkan banyak perkara. Kita mau berdoa supaya setiap keluarga-keluarga Kristen akan dapat mengadakan mezbah keluarga. Yang keempat, kita mau berdoa untuk kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Jadi ada 5 bahan doa kita yang akan kita doakan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Tuhan adalah Bapa yang di syurga, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan dalam apa keadaan sekalipun ya Tuhan, kami dapat merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah berhenti ya Tuhan untuk memberkati kami. Tuhan, kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa perkara doa. Tuhan, kami menyerahkannya Tuhan masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini Tuhan, yaitu COVID-19 yang banyak menjejaskan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan tertular dengan penyakit ini ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi barisan frontliners kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau memberi mereka penghiburan dan kekuatan. Juga mungkin ada di antara kawan-kawan kami yang mungkin sudah dijangkit dengan penyakit ini Tuhan, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena masalah ini Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang sedang dianiaya pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka sedang menderita ya Tuhan. Mungkin ada gereja yang telah dibakar ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang percaya yang sudah ditangkap dan dianiaya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan memberi mereka kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Agar mereka bagaimanapun keadaannya Tuhan, mereka tidak akan hilang pengharapannya. Mereka tetap berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan, dan membuatkan iman kami semakin teguh. Dan kami semakin ya Tuhan bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan, lewat apapun yang berlaku. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk politik di Malaysia Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa keadaan politik kami belum stabil ya Tuhan, tapi kami tahu kami mau bersatu dalam doa kami Tuhan untuk menyerahkan politik di dalam negara kami Malaysia ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk Perdana Menteri, untuk Ketua Menteri Sabah juga Tuhan kami mau berdoa. Kiranya Engkau memberi mereka hikmat ya Tuhan, bagaimana dapat mentakbir negara ini ya Tuhan, dan negeri Sabah ini khususnya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya ketika Engkau memilih mereka ya Tuhan, mengangkat mereka menjadi pemerintah ya Tuhan, Engkau juga memberi mereka hikmat ya Tuhan untuk mentakbir dengan hikmat yang berasal daripada Allah sendiri. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan mezbah-mezbah keluarga Tuhan setiap orang percaya. Apapun denominasi gereja mereka Tuhan, apapun yang mereka sedang lakukan, kesibukan-kesibukan dan perkara atau masalah-masalah yang sedang dihadapi Tuhan, biarlah mezbah keluarga akan tetap menyala ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam mezbah keluarga akan menyelesaikan banyak perkara di dalam rumah tangga, dalam dapat mempersatukan keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan akan mengendalikan seluruh kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga yang sedang mengalami perpecahan pada saat ini Tuhan, sedang mengalami krisis ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, satukan mereka ya Tuhan, pulihkan keluarga mereka ya Tuhan, dan pulihkan mezbah keluarga mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Baik mereka yang berada di hospital ya Tuhan, atau mereka yang berada di rumah ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, jamah sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka akan senantiasa dapat mengalami Engkau Tuhan. Dapat mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang dapat menyembuhkan. Dan Engkau adalah Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami juga memberkati ya Tuhan Yesus Kristus bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan berkat kesehatan, berkat ekonomi, dan Engkau juga akan memberkati anak-anak yang masih belajar ya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin mereka harus belajar melalui online pada saat ini Tuhan, tapi kami mau berdoa apapun keadaannya Tuhan, tolong agar mereka tetap bersabar dalam keadaan ini ya Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan akan dapat ya Tuhan mengetahui bahwa Engkau terus memimpin kehidupan kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati ekonomi kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Damai sejahtera Allah akan terus menaungi kami dan menyertai kami sampai Engkau datang kembali menjemput kami ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, kami yakin dan kami percaya. Engkau Allah yang dapat kami andalkan, Engkau adalah Allah dan Tuhan yang dapat kami percaya ya Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Terpujilah Engkau Bapa. Amin.
terjadi kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kau bekerja, kau bekerja, Yesus, kau bekerja di antara kami. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, kami muliakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Hai semua, shalom, selamat sejahtera, selamat berjumpa lagi di dalam pelayanan media kali ini. Sebelum kita mulai, saya senang sekali untuk kita di dalam doa, berdoa di dalam hati dan kami di dalam suara kebenaran. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Tuhan kami, pencipta langit dan bumi segala isinya. Sesungguhnya adalah pusat dan pemerintah di dalam kehidupan kami secara pribadi, Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami duduk diam di kaki salib-Mu.
dan mempersiapkan hati kami dan mendengar rema daripada Tuhan sendiri. Berkaryalah melalui suara daripada Tuhan sendiri, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk belajar sesuatu daripada Allah sendiri pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman ini Alkitab berkata bahwa kita dapat melihat itu di dalam Matius 24 ayat 7 mengatakan di sana, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih mula atau kasih Kristus, teladan kasih Kristus itu perlu dan tetap segar di dalam hati kita, supaya dimanapun kita berada dan apapun juga keadaan, kasih Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, dan kasih itu sangat perlu. Itu sebabnya saya membawa kita di dalam tema pada pagi hari ini, yaitu belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang ditekankan oleh Rasul Paulus sendiri, kalau kita punya semua dengan apa yang kita ada, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, segala sesuatu itu tidak berguna ataupun tidak berfaedah, kata Rasul Paulus. Dan saya membawa kita di dalam Matius 25 ayat 31 hingga 46. Ada panjang sedikit kita punya pembacaan hari ini, tetapi biarlah firman Tuhan yang mempengaruhi kita dan memenuhi kita. Firman Tuhan yang memenuhi kita terdapat di dalam Matius 25 ayat 31 hingga 46. Saya bacakan dengan suara yang kedengaran di sini. Tajuk besarnya adalah penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau
atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba-hamba yang menantikan kedatangan Tuhan mereka, pada kali ini Yesus memberikan pengajaran tentang peristiwa kedatangan Sang Mesias. Nah, Yesus akan datang kedua kalinya, meskipun tidak ada yang tahu bila waktu itu terjadi, dan meskipun sepertinya waktu penantian yang begitu lama membuat orang meragukan akan Dia datang kembali. Tetapi inilah satu kepastian yang harus kita ingat terus-menerus, bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Nah, kali ini Dia tidak datang kembali untuk menjadi seorang hamba, tapi kedatangannya yang kedua adalah Dia menjadi raja dan menghakimi para hambanya. Penantian yang panjang akan kedatangannya yang kedua ini membuat ramai orang semakin ragu apakah Dia benar-benar datang kembali ke dunia ini. Nah, keraguan mengenai keberadaannya makin lama makin menyebar di tengah-tengah hati setiap orang pada zaman ini, ataupun pada zaman kita sekarang ini. Ramai orang mempersoalkan dan bertanya, benarkah Dia pernah datang? Benarkah Dia sungguh-sungguh seperti yang dipercaya oleh orang-orang Kristen? Benarkah Dia Allah? Benarkah Dia anak Allah? Benarkah Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia? Benarkah Dia adalah hakim untuk seluruh manusia di muka bumi ini? Nah, kita tidak perlu terkejut dengan pikiran-pikiran seperti ini ataupun mindset seperti ini, sebab sebahagian daripada murid Yesus pada zaman mula-mula itu dan orang ramai pada ketika itu juga berpikiran seperti itu dan merasakan seperti itu. Nah, tetapi meskipun ramai orang meragukan Dia, tetap tidak akan dapat mengubah kenyataan bahwa Dialah anak Allah yang pernah datang ke bumi ini, ke dunia ini, naik ke surga, dan akan kembali lagi untuk menghakimi seluruh dunia. Nah, siapa yang menolak Dia dan meragukan Dia, bahkan mengejek orang-orang yang percaya kepada Dia, semua akan dihakimi olehnya. Nah, keraguan kita atau ketidakpercayaan kita tidak akan mengubah apa-apa. Ini benar. Sekali lagi, keraguan kita ataupun ketidakpercayaan kita tentang adanya penghakiman Tuhan di dalam hidup ini tidak akan mengubah keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Sebab kenapa? Memang itulah yang Tuhan buat, dan itulah yang Allah lakukan di dalam hidup manusia satu hari nanti. Faktanya adalah Dia pernah datang ke dalam dunia dan Dia pasti kembali lagi. Nah, bahkan jika tidak ada satu orang pun yang percaya kepadanya, Dia tetap Dia. Dan sebagaimana Dia ada, sebagaimana janjinya, dan Dia tetap ada. Dan Dia tidak pernah memungkiri janji apabila Dia berjanji. Kalau Dia berjanji, Dia mengikatkan dirinya dengan janji itu dan Dia tetap melakukannya. Dan ini firman Tuhan, message pada hari ini bahwa Dia datang ke dalam dunia ini. Cepat ataupun lambat, Dia akan datang dan Dia memberitahu kepada kita semua bahwa biarlah kedatangannya ke dalam dunia ini pada waktu kita berjaga-jaga, dan Tuhan sudah memberi ketetapan bahwa yang pertama itu adalah belas kasihan. Biarlah Dia datang di dalam dunia ini pada waktu kita ada belas kasihan. Itu sebab tema kita pada hari ini. Nah,
apakah yang dia lakukan ketika dia datang kembali di dalam dunia ini. Sebab kedatangannya, apabila dia hadir, apabila dia datang, pasti ada tujuan. Nah, kita dapat melihat di sini, yang dia lakukan itu adalah menghakimi setiap orang yang menolak dia. Menghakimi setiap orang yang menolak dia. Tentunya dia akan menghakimi semua orang yang menolak untuk menyembah dia. Nah, dia akan menghakimi semua orang kejam, semua pembunuh, semua pecandu, semua pezina, pesta pora, penindas, dan orang-orang kejam lainnya yang memang layak untuk dibinasakan olehnya. Tapi jangan lupa, kalau dia juga akan menghakimi orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, dia akan menghakimi umatnya sendiri terlebih dahulu untuk menyatakan manakah yang sungguh-sungguh Kristen, yang sungguh-sungguh di dalam dia, yang sungguh setia, dan mana yang tidak. Itu sebab dikatakan di sini, dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Nah, tidak semua orang yang mengaku umatnya atau yang mengaku Kristen adalah sungguh-sungguh Kristen. Kita telah membaca dari bahagian sebelumnya bahwa ada orang-orang yang mengaku hambanya, tetapi tidak merasa Kristus. Tetapi karena merasa Kristus tidak datang-datang, maka mereka mulai menindas. Nah, hamba-hamba yang lain dan mulai bertingkah laku sama busuknya dengan penjahat-penjahat di dunia ini. Nah, juga kita telah melihat orang-orang yang mengaku penyambut sang pengantin, tetapi tidak mau membawa hal yang paling penting untuk tugas mereka, yaitu minyak. Nah, ada orang-orang Kristen yang memiliki semuanya, tetapi tidak memiliki iman. Dia tidak memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Ada juga orang Kristen yang diberikan kepercayaan tinggi untuk mengelola harta tuannya, tetapi tidak semua setia. Ada yang jahat, ada yang menghina, meremehkan kepercayaan tuannya itu dengan mencurigai motivasi baik tuannya. Maka pada pengakhiran satu hari nanti, Tuhan Yesus akan menunjukkan siapakah yang sungguh-sungguh umatnya, dan dia akan membongkar seluruh kepalsuan manusia. Dia akan menghancurkan seluruh kejahatan yang terselubung di dalam hati, tingkah laku, perbuatan setiap manusia. Dan dia akan memisahkan siapa domba sebenar dan siapa kambing itu. Nah, domba ialah gelar bagi orang-orang yang setia. Ini pengertian di sini adalah domba-domba itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Tidak kira apapun juga keadaan di dalam kehidupannya, keterpurukan di dalam hidupnya, beban berat yang ada di dalam hidupnya, tetapi dia tetap melekat kepada Tuhan. Itulah domba-domba. Dan itulah kita yang digelar domba. Dan siapa kambing? Kambing adalah gelar kepada orang Kristen yang dia terlibat di dalam pelayanan, ataupun dia adalah orang-orang gereja, tetapi dia adalah orang-orang yang suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini tidak ada keseriusan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tahu, orang-orang itu adalah orang yang ditolak oleh Kristus sendiri. Nah, apakah yang menjadi tanda utama di dalam membezakan manakah umat Tuhan yang sejati dan mana yang tidak? Apakah pengakuan percaya kepada Kristus? Nah, apakah pengertian teologis yang dalam? Saudara, apakah itu semua cukup? Saya rasa tidak cukup. Dan kita juga merasa tidak cukup. Tidak cukup bukan berarti tidak perlu. Sangat perlu. Tapi tidak cukup. Percaya Yesus itu harus. Pengertian teologis yang benar itu harus. Tapi jika iman kita dan pengertian teologis kita tidak menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain, sama saja
pengertian itu tidak berguna. Dan Yakobus di dalam 2 ayat 26 berkata, semuanya itu mati. Nah, Yesus di dalam pengajarannya, di dalam teks ini, mengatakan bahwa orang-orang beriman, yaitu orang-orang sejati, yaitu domba-domba, yaitu umatnya yang bergelar domba, adalah orang-orang yang memiliki kasih yang sejati. Dia memiliki rasa belas kasihan kepada orang yang mengalami kesusahan. Dan itulah domba yang sejati. Kalau kita melihat siapa Yesus itu sebenarnya, Yesus Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang rendah yang mengalami kesusahan itu. Dia selalu menyamakan dirinya dengan orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang begitu rendah, orang-orang yang begitu di dalam mengalami kesusahan. Dia mengidentikan dirinya dengan orang yang kelaparan, kehausan, tersendiri, terpinggir, telanjang, dan di dalam penjara. Yesus tahu apa itu penderitaan karena dia sendiri juga mengalami penderitaan. Nah, dia pernah mengalami kelaparan di padang gurun setelah berpuasa. Dia sering tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Dia bahkan mengalami ketelanjangan dan penyiksaan, bahkan kematian dengan cara yang begitu tragis. Kematian yang paling mempermalukan pada zaman itu, yaitu disalibkan. Dia mengalami keterasingan yang paling besar dibandingkan siapapun di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus lebih memilih untuk mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang hina. Nah, menderita. Yesus juga mengidentikan dirinya dengan orang miskin, diabaikan, sengsara, lapar. Berbanding dia menyamakan dirinya dengan para pembesar atau orang-orang agung di dalam sejarah, sepanjang sejarah. Meskipun sebenarnya dia jauh lebih agung daripada semua orang yang pernah hidup di dalam bumi ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan penting untuk kita pada hari ini, message yang sangat penting bagi kita untuk hari ini. Apakah masih ada gerakan di dalam hati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kesusahan? Apakah masih ada belas kasihan? Dan ini poin di dalam teks kita sebentar tadi ini, itu berbicara tentang belas kasihan kepada orang yang terpinggir. Nah, pada waktu penghakiman terakhir ini, sebab akan ada ramai orang yang menderita, dia lapar, dia miskin, dan di dalam segala pelbagai beban berat yang ada di dalam hidup manusia di luar sana. Dan Tuhan bertanya kepada kita, masih adakah belas kasihan terhadap orang-orang di luar sana yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kemiskinan, dalam kehausan, dalam kelaparan, yang tidak punya apa-apa pakaian. Ini berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang keperluan manusia itu setiap hari. Nah, firman Tuhan berkata, masih ada belas kasihan. Kalau kita betul-betul ada belas kasihan yang bergelar domba, kita akan melakukannya untuk orang lain. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk berbicara bagi kita untuk membuat orang tersenyum sukacita dengan kebulatan belas kasihan kita kepada orang lain. Tetapi Tuhan mau melihat sejauh mana kebenarannya kita
yang bergelar domba, mempraktikkan belas kasihan kepada orang lain. Dan ini message pada hari ini berbicara tentang belas kasihan. Nah, saudara yang sangat terkasih di dalam nama Tuhan, jika tidak demikian, jika belas kasihan itu semakin pudar di dalam kehidupan kita, maka mungkin saja kita adalah para kambing yang harus ataupun yang terpaksa ditolak oleh Tuhan sendiri. Nah, kita tidak punya belas kasihan, kita hanya mengejar kenyamanan diri sendiri. Kita tidak pernah merasa tergerak oleh penderitaan orang di luar sana. Bagaimana mungkin kita dapat ada bahagia di dalam pemerintahan bersama dengan Yesus di zaman yang baru nanti. Nah, siapa yang mau bersama dengan Yesus Kristus? Kalau itu adalah kerinduan kita, akan terbit satu hati yang begitu bulat, tanpa kita dipaksa-paksa, tanpa kita disuruh-suruh. Hati yang bulat itu, yang bernama belas kasihan itu, seperti Yesus yang berbelas kasih. Domba-domba itu akan menjadi berkat, dan praktikan belas kasihan ini kepada rekan kita sesama. Sama ada orang yang percaya kepada Kristus ataupun orang-orang yang belum kenal Kristus, tetapi kita berbelas kasihan. Pernah terjadi satu masa dulu, seorang yang menyamar pergi ke gereja, dan dia menyamar dia tidak punya apa-apa, dan dia memberitahu kepada orang-orang di gereja bahwa dia tidak punya apa-apa. Tiba-tiba apabila orang-orang gereja ini tahu, dan orang-orang gereja ini berkumpul bersama dan berdoa bersama dan mulai memungut beberapa uang ringgit dan diberikan kepada orang yang mengaku dirinya tidak punya apa-apa, tapi sebenarnya dia adalah orang yang masih bekerja. Dan kalau kita melihat di sini, dalam bahasa kita sehari-hari, orang gereja itu kena trik. Dalam bahasa kita itu adalah kena tirik, dia bilang. Dan orang itu mengatakan, boleh saja dia mengatakan, dia tertawa di dalam hati, nah, orang-orang gereja ini mudah ditipu. Nah, sekarang saya dapat duit, dia bilang. Tapi saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, manusia boleh saja ditipu, tetapi Tuhan tidak dapat ditipu. Walaupun orang itu mengatakan orang gereja itu kena trik, tetapi berkat belas kasihan itu sudah Tuhan berikan kepada orang-orang yang telah memberi. Tuhan kita tidak pernah ditipu. Dia tidak ada sesuatu benda, makhluk, ataupun apapun kuasa di dalam dunia ini yang dapat menipu dia. Tuhan itu adil dan Tuhan itu maha kuasa. Nah, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, segelas air saja pun kita berikan kepada orang yang sangat memerlukan. Berkat itu sudah ada di dalam kita. Kalau berbicara tentang berbuat baik, kalau dalam mindset ataupun pengajaran orang berbuat baik supaya kita masuk surga, Alkitab tidak pernah bercakap seperti itu. Saudara, berbuat baik itu sangat penting, berbuat baik itu sangat perlu. Tapi kita berbuat baik bukan karena kita mau masuk surga, tetapi kita berbuat baik karena akibat daripada ada Yesus di dalam hati kita. Kita berbuat baik karena kasih yang besar, kasih Kristus dalam kehidupan kita itu tertular melalui perbuatan baik. Jadi ini berbicara tentang betapa besarnya kasih Kristus. Kasih yang mula-mula, kasih Kristus yang begitu besar itu, yang menguasai seluruh kehidupan kita, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya buahnya adalah, antara lainnya adalah berbuat baik.
Dan perbuatan baik itu merupakan dan juga membuktikan bahwa siapa itu domba dan siapa itu kambing. Kalau kita betul-betul domba, dan itu sebabnya kasih Kristus melalui perbuatan baik itu tertular kepada orang-orang di luar sana yang memerlukan. Dan inilah message firman Tuhan pada pagi hari ini. Maukah kita? Sanggupkah kita? Bila mana hati kita tergerak ataupun kita membuka hati kita kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, terima kasih. Perkongsian firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang belas kasihan. Sebab pada penghakiman terakhir ini ada ramai orang yang memerlukan belas kasihan daripada orang lain. Dan tidak lain dan tidak bukan. Siapkah kita? Cukup mengetahui saja itu tidak cukup. Kita tahu tentang kasih tetapi hanya teori. Yang menentukan sebenarnya adalah praktikalnya. Bila mana kasih itu dibuktikan melalui perbuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan minggu hadapan ini kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan juga, seorang anak Tuhan juga. Dia juga pemimpin di dalam gereja kita, dan kita akan bertemu di minggu hadapan nanti. Untuk itu, saya senang sekali untuk berdoa, mengucapkan syukur dengan firman Tuhan. Segala pujian dan hormat, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berbicara buat kami. Kami percaya bahwa apabila Engkau telah lahir 2000 lebih tahun yang lalu, dan Engkau naik ke surga, dan Engkau berjanji bahwa Engkau menyatakan diri pada hari-hari terakhir ini untuk penghakiman bagi orang-orang yang setia bergelar domba dan orang-orang yang bergelar kambing. Untuk ini Tuhan, kami membuka hati kami ya Tuhan Yesus Kristus, bukan sekadar kami tahu, bukan sekadar kami paham, tetapi biarlah kami membuktikannya dengan kekuatan daripada Yesus Kristus sendiri, supaya kami dapat mempraktikannya, supaya kami dapat merasa apa yang Yesus rasakan, yaitu berbelas kasihan bagi orang-orang di luar sana yang sedang memerlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku dan berharga. Ku mau setia dan panggilanmu, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri kita punya ibadah media pada hari ini, saya senang sekali untuk berdoa bagi Anda, melepaskan berkat bagi Anda, tidak kira dimanapun Anda berada sepanjang minggu ini. Saya senang untuk melepaskan berkat, doa berkat bagi Anda semua. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam surah kedengaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, kami adalah domba-domba-Mu.
kami membuka hati kami Tuhan, untuk dapat dipakai oleh Tuhan sendiri, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan, peringatkan kepada kami ya Bapa, bahwa kami adalah manusia yang sudah memberikan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan Engkau bebas untuk bekerja, Engkau bebas untuk berkarya di dalam hidup kami, dan Engkau bebas memakai kami dalam segala ataupun semua agenda Yesus Kristus sendiri di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mau berdoa dan saya melepaskan berkat bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menonton ataupun sedang melihat doa ini ataupun rekaman ini, sementara mereka bekerja sepanjang minggu ataupun sedang bergelut dengan pekerjaan, yang sedang bergelut dengan ekonomi, sedang bergelut dengan kebajikan sekalipun. Oh Tuhan, tangan-Mu lah yang memegang seluruh kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, sama ada bekerja sendiri ataupun bekerja di dalam swasta ataupun kerajaan, Tuhanlah sebagai pelindung, Tuhanlah sebagai perisai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena sejauh ini, selama ini, bahkan hidup yang di masa akan datang ini, kami yakinan percaya satu kata di dalam hati kami bahwa kami tetap terpelihara. Karena Engkaulah gembala yang baik, gembala bagi setiap domba, yaitu kami. Dan ini adalah keyakinan kami bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu jemaat semua, melayanilah, bekerjalah, dan memimpinlah di dalam keluarga. Pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut, menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,